kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena jadi kita menerima pemberitahuan atau undangan mengenai acara tersebut. Dan pada saat itu kita juga sudah mengatakan bahwa yang mewakili pemerintah Indonesia adalah Duta Besar Indonesia yang ada di Iran dengan berbagai pertimbangan teknis, karena pada saat itu juga kita melakukan persiapan kunjungan-kunjungan kenegaraan di Indonesia dan beberapa pejabat kunci juga memiliki kesibukan yang tidak memungkinkan untuk ke sana. Kemudian kita mendapatkan konfirmasi bahwa pihak Iran hanya akan memberi akses kepada pejabat di atas Dubes pada tanggal 2 kalau saya tidak salah. Jadi kita juga tidak memiliki kesempatan untuk mengirimkan pengganti. Kemudian setelah itu kita juga berkoordinasi, dan karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa ya? Hari apa? Kamis rencananya. Kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara dari pemakaman Supreme Leader Iran. Lagi nanti yang mau dikirim? Rencananya akan berangkat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Ketua MPR RI. Tapi di sana sendiri ada strik untuk waktu dan juga waktu kehadirannya? Lebih kepada logistik. Ya, kalau kemarin memang dijadwalkan itu tanggal 3 karena kebetulan masih berada di Teheran. Ya. Jadi secara logistik masih memungkinkan dari komunikasi yang terus kita lakukan bahwa karena penghormatan terhadap beliau sangat besar, kemudian masa juga sangat besar di sana, pihak Iran masih mencoba untuk mencari titik atau spot yang tepat untuk menerima kunjungan kita. Pemirsa, tangis haru pecah saat puluhan ribu pelayat mengikuti upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Masjid Raya Imam Besar Khomeini, Teheran. Puluhan ribu pelayat memadati musola Imam Besar Khomeini di Teheran pada Sabtu untuk mengikuti upacara perpisahan mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersama anak, menantu, dan cucunya yang masih bayi. Sambil berseru dan menangis, para pelayat memegang potret Khamenei, bendera Iran, serta spanduk bertuliskan balas dendam. Para pelayat diperkirakan akan terus berdatangan dalam beberapa hari mendatang untuk menyampaikan bela sungkawa. Prosesi pemakaman umum direncanakan pada tanggal 6 Juli sebelum upacara berlanjut ke kota suci Qom pada tanggal 7 Juli. Acara perpisahan dijadwalkan berakhir di Masjid, tempat Khamenei diperkirakan akan dimakamkan di makam Imam Reza pada tanggal 9 Juli. Iran menyatakan delegasi resmi dan tokoh agama dari lebih dari 90 negara diperkirakan akan ikut serta, termasuk Perdana Menteri Pakistan dan perwakilan senior dari Rusia, Cina, India, dan Irak. Iran menggelar rangkaian upacara penghormatan dan pemakaman bagi pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sejumlah pemimpin negara dan delegasi dari puluhan negara mulai berdatangan ke Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir.
Para pemimpin agama dan delegasi dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah mulai berdatangan ke Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Terlihat kedatangan delegasi dari Rusia, China, India, Turki, Irak, Bosnia dan Herzegovina, Hungaria hingga Bangladesh menjelang dimulainya rangkaian upacara penghormatan. Nampak pula Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf turut memberikan penghormatan terakhir sambil menangis di depan peti Ali Khamenei. Iran menyebut lebih dari 90 negara mengirimkan delegasi resmi dan tokoh agama untuk menghadiri prosesi tersebut, termasuk Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Presiden Irak Nizar Amidi, serta perwakilan senior dari Rusia, China, India, Oman, dan Arab Saudi. Pemerintah Iran menjadwalkan prosesi penghormatan dimulai pada 4 Juli di Masjid Imam Khomeini, Teheran. Ribuan pelayat diperkirakan akan memadati ibu kota Iran selama 2 hari ke depan. Pemerintah Iran juga telah menyiapkan sejumlah lokasi penampungan mulai dari masjid, stadion, taman, hingga kamp sementara untuk menampung pelayat yang datang dari berbagai wilayah. Prosesi pemakaman umum dijadwalkan pada tanggal 6 Juli, setelah itu upacara akan berpindah ke kota Qom pada tanggal 7 Juli. Prosesi pemakaman dijadwalkan akan diakhiri dengan penguburan Khamenei di makam Imam Reza di Mashhad pada tanggal 9 Juli. Sebelumnya Khamenei tewas pada hari pertama serangan AS dan Israel yang memicu perang Iran terbaru. Teheran mengkonfirmasi kematian pemimpin tertinggi dan menunjuk putranya Mojtaba Khamenei sebagai penggantinya. Sementara itu pada Minggu pagi, jenazah Ayatollah Ali Khamenei dibawa ke Masjid Raya di Teheran, Iran untuk disalatkan. Salat jenazah dihadiri 3 putra Khamenei, politisi dan lautan massa. Minggu pagi waktu Teheran, jenazah pemimpin besar Iran Ayatollah Ali Khamenei bersama jenazah anak, menantu dan cucunya yang masih bayi tiba di Masjid Raya Teheran. Peti jenazah disambut warga Iran yang berebut untuk menyentuh. Peti jenazah kemudian dibawa masuk ke dalam Masjid Raya untuk disalatkan. Massa meneriakkan Labaik Sayyid Mojtaba atau selamat datang sang pemimpin Mojtaba. Peti jenazah Ali Khamenei, putrinya Bosra Hosseini Khamenei, menantu perempuan Zahra Hadad Adel, serta cucu yang masih bayi, putri dari Mojtaba Khamenei, Zahra Muhammadi Golpayegani, diletakkan di depan. Salat jenazah juga dihadiri tokoh Iran dan delegasi sejumlah negara, serta puluhan juta warga Iran. Jemaah salat meluap hingga jauh di luar area masjid. Imam sholat jenazah kali ini merupakan salah satu pemuka agama Iran yang dihormati, Ayatollah Jafar Sobhani. Lautan massa padati area di luar masjid, tak pedulikan terik matahari memenuhi hingga jauh ke jalanan. Bahkan lautan massa sudah memenuhi Masjid Raya sejak Sabtu malam. Ketiga putra Ali Khamenei, yakni Mustafa Khamenei, Masud Khamenei, dan Meisham Khamenei berada di syaf terdepan. Namun untuk alasan keamanan, pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei, tidak terlihat. Mojtaba Khamenei dipastikan tidak akan menghadiri rangkaian upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Menurut perwakilan tertinggi Iran Ayatollah Hakim Elahi, keputusan ini diambil karena Mojtaba Khamenei menjadi target pembunuhan Israel. Sebelum salat jenazah dilaksanakan, lautan massa serentak menyanyikan lagu kebangsaan Iran. Massa juga berdiri tegak sambil memberikan penghormatan. Lautan massa datang dengan membawa foto mendiang Ali Khamenei, bendera Iran serta bendera merah, simbol balas dendam.
Keluarga korban pengeboman di sekolah Minab turut menghadiri prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Pemerintah Iran mengundang secara khusus keluarga korban Minab. Mereka bahkan disambut dan dijamu wali kota Teheran. Prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berlangsung selama 6 hari. Rangkaian upacara besar-besaran digelar di Grand Musala Teheran. Sambil membawa bendera merah simbol balas dendam, ribuan pelayat berkumpul di Grand Musala Teheran, Iran. Mereka hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Pemerintah Iran melakukan persiapan besar-besaran termasuk merenovasi masjid, taman, dan stadion. Prosesi pemakaman umum direncanakan pada tanggal 6 Juli, lalu berlanjut ke upacara di kota suci Qom pada 7 Juli. Upacara akan berakhir di Mashhad, tempat jenazah Khamenei akan dikebumikan di dekat makam Imam Reza pada 9 Juli. من رهبرمو با عمق جونم دوست داشتم و بزرگترین آرزوم این بود که جونم رو فداش کنم و نشد. من الان خیلی شرمنده رهبرمم که من زنده موندم، اما رهبرم توسط شقی‌ترین اشقیا پست‌ترین آدم‌ها کشته شده، شهید شده. اما خب میدونین کسی که شهید شده نمرده، زنده است. من هنوز حضور رهبرم رو حس میکنم، هنوز حمایتش رو ازم حس میکنم و هنوز اطاعتش میکنم، هم خودش رو هم پسرش رو. Pemerintah Iran memperkirakan sekitar 20 juta pelayat akan menghadiri pemakaman Khamenei, termasuk kepala negara, tokoh politik, dan ulama dari sejumlah negara.